Baik, selamat pagi. Acara webinar kerjasama Bidokes Polda Bali dengan Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan topik Update DVI Prosedur Disaster Victim Identifikasi di masa pandemi COVID-19. Hari Sabtu 26 Februari 2022 dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Hati Kabid DVI KPP Dr. Gigi Ahmad Fauzi MM, GDFO, spesialis odontologi forensik konsultan. Yang kami hormati Kabidokes Polda Bali, Kombes Pol Dr. Nyoman Edi Purnama Wirawan, DFM SPF. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Dewamade Wedegame, SPKG. Yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Bapak Dr. DRS Imade Rentin, APMSI. Yang kami hormati para narasumber dan Kisrepot yang pada hari ini hadir, serta seluruh peserta webinar yang kami banggai dan cintai pula. Puji syukur kita panjatkan karena atas kasih dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara webinar dengan topik Update DVI, Prosedur DVI di masa COVID-19 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum acara dimulai, sebagai ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara kita mulai dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara kami lanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Baik, untuk acara berikutnya kami lanjutkan dengan sambutan dan pembukaan acara oleh Kabidokes Polda Bali. Kepada yang terhormat Bapak Kabidokes, disilakan. Oke.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salam kebajikan. Alhamdulillah bahagia, puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bersama-sama bisa hadir di ruang ini ya secara virtual. Sebagian dari kita hadir langsung di kampus ini dalam rangka sosialisasi yang digagas oleh Bidokes bersama dengan kerja kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati. Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan mungkin saya akan sapa senior-senior saya, ya, kolega saya, juga rekan-rekan sekalian. Yang pertama di sini hadir senior kami yang sudah purna, yang luar biasa pengalamannya, Kombes Pol Purnawirawan Dr. Gigi Peter Seleng. Selamat pagi dokter, terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Kita berbagi, nanti dokter bisa berbagi di sini, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dokter yang dokter berikan untuk kami, dan tentu juga pengetahuan dan pengalaman nanti. Kemudian di sini juga ada Pak Dekan, ya Pak Dekan, Dr. Gigi Deomade Wedegamo. Ini juga luar biasa. Kalau pengalamannya segudang, kalau saya tanya teman-teman kolega kita di luar sana, nih sudah mendunia, semua tahu. Juga tampilan beliau segini-gini aja. Mulai saya mahasiswa sampai saya sudah ubanan begini, beliau tampilnya seperti ini, sangat awet beliaunya. Terima kasih sekaligus juga kolaborasi ini juga atas prakarsa beliau, rekomendasi beliau. Kemudian juga ada di sini Pak Rentin, ya, Kalaksa BPBD. Terima kasih Pak Kalaksa. Ini masih grace, ini doktornya nih. Ya, selamat ya Pak Made. Luar biasa. Mantap. Ya, mantap. Kemudian beliau adalah ahlinya manajemen mitigasi bencana di Bali tentunya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada bencana ke depannya Pak Made ya. Tapi demikian kita siap sedia dan semoga kita tetap tangguh menghadapinya kalau seandainya memang harus terjadi. Kemudian saya sapa juga beliau senior juga, Dr. Gigi Haris Nasutionto, ya, MKes spesialis subspesialis radiologi ya, radiologi. Jadi luar biasa. Saya lihat di sini detailnya melebihi namanya, panjangnya detailnya luar biasa. Terima kasih Pak Haris. Kita akan berbagi di sini dan juga transfer knowledge, transfer experiences. Di sini juga hadir Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi, ya, sebagai Kabid DVI Pusdokes Polri dari Mabes Polri. Beliau membidangi, beliau juga mengarrange atau mengatur sekiranya ada dimanapun ada bencana di Bali, entah di Bali kemudian di seluruh Indonesia. Kemudian bahkan juga memberikan perbantuan, ya, sering memberikan perbantuan tim DVI kita ke luar negeri, ya. Nanti Dr. Fauzi bisa sharing pengalamannya ke Eropa Timur dan seterusnya, kasus-kasus yang menonjol. Kemudian ada kolega kami dari kepolisian, AKBP Dr. Nyoman Gustamo, yaitu staf kami di Bidokes, ya, juga pengalamannya cukup banyak dalam hal kebencanaan. Juga ada Polwan, AKBP Dr. Nilo Putu Eni Astuti, spesialis forensik, ya, ini seorang Polwan Melati 2 yang juga saat ini sebagai Kasubid Dokpol staf kami yang membidangi kebencanaan juga di bawahnya. Kemudian kolega kami sesama forensiker ini, Dr. Ida Bagus Butualit. Ya, selamat pagi Dok. Beliau yang sehari-hari
Ia berkecimpung di instalasi kamar jenazah di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Terima kasih Dr. Alet, dan selalu kami libatkan beliau, kemudian bekerja sama di lapangan dalam hal kebencanaan maupun dalam hal kegiatan-kegiatan forensik. Ada Dr. Dudut Rustiadi, ini lebih terkenal dari saya sendiri ya. Jadi Pak Dudut ini spesialis forensik yang sangat banyak membantu kami di kepolisian, baik kasus-kasus pidana maupun kebencanaan. Kemudian ada staf kami Dr. Lina Handayani, spesialis kedokteran gigi anak. Ya, terima kasih karena dalam pelaksanaannya secara kepenelitian Dr. Lina yang menggagas. Juga salam buat adik-adik semua, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati. Berbahagia kita bisa bersama-sama di sini. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena merupakan salah satu aspek ya dari mitigasi kebencanaan. Nanti Pak Kalaksa, Pak Renten akan menjelaskan itu mulai dari diseminasi informasi, pelaksanaan, kemudian pemulihan dan seterusnya. Dan salah satu aspeknya adalah sosialisasi ini. Tentu juga saran kami kenapa ke adik-adik mahasiswa kedokteran gigi adalah karena adik-adik ini akan mampu, diharapkan mampu, punya kemampuan, punya pengetahuan dan sekaligus kemampuan nantinya dalam hal kebencanaan. Mulai dari sebagai pribadi, sebagai seorang dokter, dalam pengabdian masyarakatnya, mensosialisasikan bagaimana caranya, bagaimana menghadapinya, dan kemudian mengantisipasi suatu bencana. Selanjutnya juga bisa langsung terjun dalam hal identifikasi. Tentu kita sudah tahu juga dari data-data aspek odontologi forensik ini sangat menunjang, dan bahkan dalam data nanti barangkali Dr. Peter bisa menyampaikan bagaimana perannya, atau Dr. Wedegamo, Pak Dekan juga menyampaikan nanti barangkali bagaimana perannya pada saat bom Bali 1 dan Bali 2 ya. Jadi peran odontologi forensik dan dalam identifikasi ini sangat-sangat dominan. Kemudian bencana ini kan kita sudah tahu tidak bisa dipastikan kapan, di mana, mengenai siapa dan seterusnya. Dan itulah kenapa kita mengantisipasi ini dalam bentuk sosialisasi. Kebencanaan juga bisa terjadi tidak saja dari dalam dunia ini, bahkan ancaman bencana juga datang dari luar angkasa di sana ya. Asteroid misalkan, kemudian radiasi sinyal radioaktif misalkan yang mengancam kehidupan kita. Begitu juga di dalam aktivitas magma yang kemudian berimplikasi kepada gempa vulkanik, kemudian adanya letusan gunung berapi, pergeseran kerak bumi yang kemudian menjadi gempa tektonik dengan ikutannya tsunami dan seterusnya yang sudah berapa kali kita alami. Di samping itu juga yang mengemuka saat ini tentu juga man-made disaster yang dibuat sendiri atau kelalaian manusianya. Atau bahkan sekarang kita lihat yang sedang terjadi saat ini yang mengancam juga umat manusia justru ada di Eropa Timur saat ini. Rekan-rekan bisa lihat bagaimana ancaman perang dan seterusnya. Nah, itu sedang membuka. Mudah-mudahan kita doakan semuanya ini hanyalah sebagai suatu antisipasi kita, jangan sampai semuanya terjadi dan kita baik-baik saja. Kemudian Bali sendiri, kalau kita lihat dari sejarahnya, sudah cukup sering mengalami mulai dari letusan gunung api, Gunung Agung yang menelan ratusan ribu penduduk saat itu, ya puluhan tahun yang lalu. Kemudian yang besar-besarnya gempa Seririt mungkin. Kemudian selanjutnya yang masih membekas di hati kita adalah kejadian terorisme, ya bom Bali 1, bom Bali 2. Kemudian terakhir kita juga bencana transportasi, ya berapa kali terjadi di Selat Bali. Kemudian terakhir juga dialami oleh kapal selam Nanggala dan seterusnya. Ya rekan-rekan sekalian, Pak Ibu, inilah yang kemudian membuat kita bagaimana kita tetap aware terhadap semuanya ini. Semoga antisipasi ini bisa tetap kita jalankan.
Saya berharap kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik buat terutama adik-adik sekalian. Ya tentu bagi kami juga, karena kami bisa membagikan, ada waktu kesempatan membagi pengalaman kami, rekan-rekan ini para narasumber yang sudah sangat banyak pengalamannya kepada adik-adik sekalian. Di sisi lain adik-adik juga mempunyai waktu menyerap ilmu ini. Ya, ilmu ini bagaimana akan terjadi transfer knowledge dan experiences. Jadi dari adik-adik seraplah semuanya sebanyak-banyaknya. Masih sempat kesempatan ini dijadikan sarana untuk mendalami, kemudian berdiskusi, menanyakan sesuatu keterkaitan dengan kebencanaan. Ya, saya yakin 1-2 di antara kalian akan menjadi tokoh-tokoh di kemudian hari, tokoh-tokoh yang punya interest dan berkecimpung barangkali. Baik terpaksa maupun adik-adik sendiri punya ketertarikan seperti itu, karena ini adalah satu bidang yang memang menarik untuk didalami dan akan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ya sebagaimana juga yang dilaksanakan atau yang sudah dialami atau di pengalaman Bapak Dekan, sampai saat ini pun selalu kami ikutkan, pasti kami libatkan jika terjadi hal-hal yang menyangkut dengan kebencanaan. Diskusikan ini, ada kesempatan bertanya, tanyakan apa yang kira-kira Anda perlu tanyakan. Di kemudian hari, mudah-mudahan bekal yang kami berikan, pengetahuan dan pengalaman ini bisa berguna bagi adik-adik sekalian dalam pengabdian kalian di masyarakat. Kemudian kepada narasumber, senior, kolega, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu, terutama dan kemudian ilmu pengetahuan yang akan dibagikan pada saat ini, pengalaman yang begitu banyak barangkali yang dipunyai oleh para narasumber ini yang akan dibagikan pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi, hormat yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang berkesempatan untuk itu. Kepada panitia kami ucapkan terima kasih atas persiapannya menggagas kegiatan yang sangat penting ini, sangat baik dari sisi keilmuan, dari sisi kemanusiaan. Ya, ini akan sangat berguna bagi kita semua, ya, dalam hal berkolaborasi bersama-sama mengantisipasi kebencanaan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan mohon maaf sekiranya dalam perkataan, sikap, tindak tanduk, baik dari saya pribadi, staf saya, panitia, yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya tutup dengan Prama Santi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua dan kita baik-baik saja. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Kabidokes atas sambutan dan atas acara pembukaan acara webinar pada pagi hari ini. Sebelum acara kita menginjak kepada pemaparan materi, kami akan memberikan cindera mata kepada Bapak Dekan Fakultas Mahasaraswati, FKG Mahasaraswati dari Kabidokes. Berkenan mohon izin Bapak Dekan dan Bapak Kabidokes untuk mengambil tempat. Bisa izin dok, di depan dok, bisa dok, udah ada, bisa dok, bisa maju ke depan. Terima kasih Bapak Kabidokes dan Pak Dekan untuk waktu dan kesempatannya. Baik, sekarang kita akan menginjak kepada pemaparan materi yang diawali oleh mohon izin kepada Bapak Kaur DPI. Untuk materi pertama adalah pengenalan DPI, memahami peran dan fungsi DPI oleh Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi, MM, GDFO, SPOF, Konsultan. Mohon izin, Komandan.
Baik. Sebelum Komandan menyampaikan, mungkin dari kami akan memperkenalkan Komandan dulu. Beliau adalah mohon izin Komandan, sebelum Komandan memulai, kami akan memperkenalkan Komandan dulu kepada para peserta webinar pada pagi hari ini. Ini adalah data dari beliau, data diri beliau. Beliau lahir pada tanggal 15 September 1973. Beliau beralamat di Jalan Sri Dharma 10 RT 002 RW 008 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Beliau adalah Kaud DPI pada saat ini di Pusdokes Polri dengan alamat kantor Jalan Cipinang Baru Raya nomor 3B RT 11 RW 6 Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pendidikan beliau yang pertama adalah di University of Indonesia Jakarta Pusat DKI Jakarta dengan S1-nya. Kemudian melanjutkan S2 di Magister Manajemen Human Resource, dilanjutkan dengan S2-nya juga di Forensik Odontologi. Mungkin itu dari latar perkenalan beliau. Kombes Pol Dr. Gigi Ahmad Fauzi MM GDECO SPOFK. Baik, Komandan mohon izin berkenan untuk menyampaikan paparan pengenalan tentang DPI, memahami peran dan fungsi DPI. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kabidokes Polda Bali, yang kami hormati Dr. Peter, senior kami, Dr. Haris, alhamdulillah saya sehat dok, dan Bapak Dekan, Dr. Dudut, rekan-rekan sejawat, Dr. Lina, dan lain sebagainya, termasuk adik-adik mahasiswa yang hadir pada kegiatan pagi ini. Terima kasih saya ucapkan atas undangan dari panitia. Saya sebagai salah satu pembicara di sini. Adapun dalam kegiatan ini saya akan melakukan membagi sedikit materi. Nanti saya ambil materi saya sendiri. Jadi ini nggak usah saya share materi saya sendiri. Ya, oke. Kelihatan ya? Baik. Siap, kelihatan Dan. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membawakan materi pengenalan DVI, di mana DVI adalah Disaster Victim Identification. Tadi sudah sedikit banyak disampaikan oleh Bapak Kabidokes sebagai pembukaan, bahwa dalam kegiatan ini tujuan dari materi pengenalan DVI adalah untuk diharapkan nanti para peserta, terutama adik-adik mahasiswa, mampu mengetahui secara umum apa itu DVI, kemudian peran dan fungsinya, serta kenapa dilakukannya operasi DVI. Nah, kalau kita bicara tentang DVI, tentu saja kita bicara tentang bencana, ya. Karena DVI biasanya mengikuti adanya bencana, lalu dibuka operasi DVI. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di mana hal ini kita dapat gambarkan bahwa ketika terjadi bencana, tentu saja ada korban materi maupun korban manusia. Di mana korban manusia ada yang hidup, kemudian ada yang mati. Nah, bagi yang hidup, itu biasa ditangani dengan cara diberikan pertolongan pertama, kemudian dilakukan dievakuasi, kemudian tempat aman, kemudian diberikan bantuan pangan, supaya yang hidup ini tetap hidup.
Dan bagaimana dengan yang mati? Yang mati saja dilakukan pencarian terlebih dahulu, karena tidak menutup kemungkinan kejadian bencana itu tidak tahu tempatnya di mana atau belum diketahui, sehingga perlu dicari. Kemudian ketika sudah ditemu dilakukan evakuasi, kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi. Setelah teridentifikasi, kemudian diserahkan kepada keluarganya, selanjutnya akan dikuburkan, dikremasi, dan lain sebagainya, tergantung dari keluarga masing-masing. Dan proses-proses ini yang kita kenal dengan tahapan-tahapan dalam identifikasi DVI. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tadi, bencana dibagi menjadi tiga, kategori ketiga, yaitu bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Walaupun secara umum, internasional membagi bencana itu dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam, di mana bencana sosial yang dimasukkan dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 ini masuk dalam bencana non-alam. Ada bencana alam ya yang disebabkan oleh alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan non-alam tentu saja yang disebabkan oleh karena kegagalan teknologi dan lain sebagainya, kerusuhan massal dan lain sebagainya, bukan disebabkan oleh faktor utama alam, kecelakaan pesawat dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Kita lihat dari demografinya bahwa negara kita cukup luas, di mana luasnya jutaan kilometer dan terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana tentu saja untuk menghubungkan antara satu pulau ke pulau lainnya perlu transportasi, bisa darat, laut, udara, dan lain sebagainya, sehingga risiko untuk terjadinya kecelakaan darat, laut, udara itu sangat tinggi di Indonesia. Untuk di Bali sendiri, tenggelamnya kapal di Selat Bali, dan lain sebagainya itu seringkali terjadi. Terakhir, kami sana yang ferry tenggelam di Gilimanuk kalau nggak salah. Nah, kemudian Indonesia ring of fire. Jadi banyak gunung api yang ada di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika meletus menimbulkan banyak korban. Terakhir kita lihat di Jawa Timur, di daerah Lumajang, gunung meletus. Kemudian di bawah permukaan Indonesia juga ada 3 plot tektonik utama, Eurasia, Indo-Australia, dan Mediterranean. Ketika bergerak sedikit saja menimbulkan yang kita mengeluarkan energi yang kita rasakan, dampaknya seperti gempa yang kemarin kita lihat di televisi bahwa di daerah Sumatera Barat, Pasaman Barat, terjadi gempa yang cukup besar, 6,1-6,2 skala Richter, yang menimbulkan ada juga korban jiwa. Kemudian Indonesia juga penduduknya multi etnik, ada perbedaan agama, latar belakang sosial budaya yang ketika tidak diolah dan diterima dengan baik, tentu saja akan menimbulkan gesekan-gesekan yang pernah terjadi, dan mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi seperti yang kejadian di Maluku, kemudian di Sangkit, dan lain sebagainya. Jadi kondisi seperti inilah yang membuat Indonesia cukup rawan dalam bencana. Ini adalah beberapa contoh saja kecelakaan-kecelakaan yang pernah terjadi di Indonesia, di antara kecelakaan-kecelakaan lainnya yang kita berharap tidak akan terjadi lagi. Kalau kita lihat dari peta rawan bencana, di sini peta rawan gempa, kita lihat dari ujung Sumatera, dari Aceh sampai Papua, yang kotak-kotak ini kita lihat ini adalah peta rawan gempa, di mana kita tahu di Aceh pada tahun 2004 misalnya ya, yang diikuti oleh tsunami cukup besar, kemarin gempa di Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah peta rawan tsunami, mana ada gempa yang diikuti tsunami. Lagi-lagi di Aceh kita ingatkan bahwa gempa dan tsunami cukup besar di Aceh, kemudian di Palu, dan lain sebagainya. Hampir seluruh Indonesia, kecuali Kalimantan ya, kalau kita lihat ya. Gempa pun tadi, Kalimantan juga lumayan cukup aman. Ya. Kemudian ini adalah peta rawan longsor, di mana
dari kita lihat di sini Sumatera, Jawa, dan Papua yang warnanya merah ini cukup rawan, kuning tuh agak rawan, dan hijau dikatakan agak aman. Ya lagi-lagi Kalimantan memang wilayah yang cukup aman. Namun ketika kemarin kami melakukan sosialisasi DVI di Kalimantan Timur, ya memang di sana jauh dari gempa, tsunami, dan tanah longsor, tapi kebakaran hutan, banjir cukup sering di sana, dan juga menimbulkan banyak korban. Jadi boleh dikatakan bahwa hampir katakan Indonesia adalah negara yang cukup rawan bencana. Ini yang dinamakan ring of fire, seperti cincin api. Kita lihat dari ujung Sumatera melingkar. Kita lihat di Bali pun ada gunung api. Ya, itu adalah salah satu kerawanan yang mungkin terjadi di Indonesia. Nah, dalam siklus bencana ada prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Tadi saya dengar ada instansi ketua BPBD ya dari Pasar hadir, dan tentu saja ketika bencana ada tahap-tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Di mana DVI itu ada di mana? Nah, biasanya orang menganggap bahwa DVI hanya pada saat tanggap darurat, tapi sebenarnya DVI sudah mulai bekerja itu pada saat semua bencana, semua tahap bencana, ya pada saat prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Kenapa? Karena pada saat prabencana kita melakukan kegiatan seperti ini. Ya, mungkin kalau BPBD itu ada mitigasi bencana untuk supaya nanti ketika ada bencana korban yang terjadi sangat minim, menjadi minim. Sedangkan kalau kita gimana caranya ketika pada saat bencana kita siap untuk melakukan identifikasi sebaik-baiknya. Ya, lakukan sosialisasi seperti ini dan lain sebagainya, memperkuat SDM-nya, kemudian peralatan dan lain sebagainya, itu dilaksanakan pada saat prabencana. Sedangkan pada saat tanggap darurat, terus kita turun, dan pada saat pasca bencana kita masih bekerja. Jadi karena operasi DVI ini tidak menuntut kecepatan, walaupun kita berusaha untuk melakukan pekerjaan identifikasi secara cepat lebih baik, tapi tidak mengesampingkan ketepatan. Karena lebih baik jenazah itu tidak teridentifikasi daripada teridentifikasi salah. Nah, Satgas Penanggulangan Bencana, Darurat Bencana ini yang dikoordinir oleh BNPB, kalau di wilayah mungkin BPBD. Salah satunya adalah ada Satgas Kesehatan, di mana dalam Satgas Kesehatan ini ada subcluster Satgas Kesehatan, salah satunya adalah Disaster Victim Identification. Jadi dalam penanggulangan bencana ada Satgas Kesehatan, dan di bawah Satgas Kesehatan ada subcluster lagi Disaster Victim Identification, di mana dari 8 subsatgas ini 7 mengurusi orang hidup. 1 saja Disaster Victim Identification yang mengurusi orang mati. Nah, apa itu DVI? DVI adalah singkatan dari Disaster Victim Identification, yaitu sebuah prosedur atau metode identifikasi korban bencana massal yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah. Dan pelaksanaannya mengacu pada standar DVI Interpol. Jadi dalam proses pelaksanaan DVI ada tahapan-tahapan, prosedur, guideline yang bersumber dari Interpol. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses DVI? Yaitu pertama adalah polisi. Kemudian polisi didukung oleh para ahli, forensik patologi, odontologi forensik, ahli sidik jari, ahli DNA, fotografi, dan lain sebagainya. Juga termasuk bantuan dari tim lain. Ya, mungkin berkaitan dengan search and rescue, kita melibatkan Basarnas, dan lain sebagainya. Kemudian PMI, kemudian Tentara Nasional Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, tadi dikatakan bahwa proses identifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun ilmiah. Nah, ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Mengapa tadi disampaikan bahwa penanggung jawab operasi DVI adalah polisi? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
tentang Kepolisian Negara Indonesia pada pasal 14 butir H disebutkan bahwa salah satu tugas kepolisian negara adalah melakukan identifikasi kepolisian, di mana yang dimaksud dengan identifikasi kepolisian adalah identifikasi yang bersifat tindak pidana untuk kepentingan tindak pidana maupun pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat, di mana DVI ini adalah termasuk pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat. Kepentingan identifikasi atau operasi DVI kenapa perlu ditegakkan ketika ada bencana yang melibatkan banyak korban atau korban meninggal dunia adalah pertama karena kepentingan hak asasi manusia, di mana seseorang yang ketika lahir diberi nama, maka dia punya hak ketika meninggal dunia ada yang dikenali. Ya. Kemudian kadang-kadang identifikasi ini adalah bagian dari suatu investigasi. Tidak menutup kemungkinan suatu bencana itu berbarengan dengan ada unsur tindak pidana di dalamnya. Kemudian kebutuhan aspek legal seperti hak waris, asuransi, status pernikahan, perbankan, dan lain sebagainya. Di mana asuransi itu bisa diklaim ketika yang bersangkutan meninggal dunia, asuransi jiwa, di mana untuk kenyataan bahwa seorang meninggal dunia itu kan perlu sertifikat kematian, di mana sertifikat kematian itu salah satunya nanti ketika ada bencana di pengurusannya dibuktikan dengan telah teridentifikasi. Jadi benar bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia dan teridentifikasi. Kemudian kepastian juga bagi keluarga. Jadi keluarga jelas tentang status terakhir atau kondisi terakhir keluarganya, sudah meninggal atau tidak, dan sebagainya. Nah, identifikasi tadi DVI bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara ilmiah. Ya, karena kita menggunakan metode yang bersifat ilmiah. Kenapa? Karena visual identification sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Ya, kita lihat kondisi-kondisi seperti ini, kondisi jenazah yang sudah membusuk, yang terbakar, hancur, terfragmentasi, termutilasi, menjadi kerangka, dan lain sebagainya, sehingga sulit kita mengenali secara visual. Walaupun kita membawa foto, disandingkan, dan lain sebagainya, sulit sekali kita melakukan identifikasi secara visual, apalagi mengenai tanda-tanda yang sifatnya sekunder, sehingga sudah hilang mungkin dan tidak bisa kita ingat. Ini kondisi jenazah yang sudah hancur, walaupun jenazah sudah tidak hancur, maka kayak dulu ya. Jadi kita juga sulit untuk melakukan identifikasi. Contohnya ini ya kita lihat dulu menurut yang kita meninggal sangat berbeda jauh dengan kondisinya ketika masih hidup. Ya, apalagi kondisinya ketika jenazah sudah seperti ini. Untuk kondisi yang masih segar saja, tidak terbakar, tidak membusuk, wajah antara keduanya sangat berbeda, apalagi kondisinya seperti ini. Baik, Interpol membagi bencana menjadi dua, yang disebut dengan close disaster maupun open disaster, di mana close disaster ini atau insiden tertutup, kemungkinan daftar siapa yang menjadi korban sudah diketahui. Misalnya kecelakaan pesawat terbang, ada passenger list-nya. Namun kita juga perlu hati-hati karena beberapa kali kejadian passenger list itu tidak 100% benar. Walaupun umumnya benar, tapi ada juga yang salah. Contohnya pada kasus Sriwijaya Air, di mana ada 2 penumpang yang ternyata menggunakan identitas keluarganya atau kerabatnya. Alhamdulillah bisa teridentifikasi dan bisa diluruskan. Dan pernah juga kejadian misalnya jatuhnya pesawat Hercules. Ya, Hercules ini kan kadang-kadang nggak jelas juga passenger list. Ya, menggunakan nama siapa, nama keluarganya, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah open disaster, di mana kemungkinan siapa yang menjadi korban tidak jelas. Seperti kasus bom Bali, di mana kita nggak tahu siapa yang lewat di situ, siapa yang tinggal yang sedang ada di mana, di kedai itu, di kafe itu, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan untuk mengidentifikasinya lebih sulit
karena lebih banyak usaha untuk menggali siapa saja sih yang menjadi korban berkaitan dengan nanti pengumpulan data antemortem. Metode identifikasi yang secara ilmiah terbagi menjadi dua. Yang pertama yang kita kenal dengan metode primer, yaitu sidik jari, gigi, dan DNA. Sedangkan yang bersifat sekunder, yaitu dari catatan medis dan properti yang melekat yang ditemukan pada TKP. Seperti pakaian yang dipakai, kemudian perhiasan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau catatan medis seperti bekas luka, tato, implan, dan lain sebagainya. Di mana yang bersifat primer ini, yang pertama kali harus digali, dikejar ketika tim antemortem nanti mengumpulkan data. Ya, misalnya kalau sidik jari, dicari mungkin pernah ijazah ya, punya ijazah, atau kalau sudah punya KTP, kita bisa kejar di Dukcapil, kita minta buka data sidik jarinya. Kemudian kalau gigi, bisa cari ke dokter gigi yang merawatnya, atau klinik perawatan giginya, dan lain sebagainya. Kalau DNA, sebaiknya yang dicari sampel DNA adalah dari kerabat yang terdekat, orang tua kandung, kemudian anak kandung. Walaupun saudara kandung bisa, tapi prosesnya mungkin agak lebih lama. Dan DNA juga bisa diambil yang sifatnya direct, ya dari sikat giginya, kemudian dari pakaian dalamnya yang belum tercuci, dan lain sebagainya. Adapun tahapan dari DVI sesuai dengan DVI Interpol DVI Guideline, yaitu ada 4 fase, yaitu fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 yang nanti akan dijabarkan oleh para narasumber lain. Di mana fase 1 kita proses olah TKP, di mana mencari TKP dulu, kita dibantu oleh tim SAR biasanya. Ketika sudah ditemukan, kemudian dikumpulkan barang bukti, baik potongan tubuh, atau properti yang melekat, atau properti yang menunjukkan identitas seseorang, seperti mungkin ada topinya, sepatunya, atau kartu identitas yang tercecer, dan lain sebagainya. Kemudian setelah semuanya dikumpulkan, dikirim ke tahap kedua di kamar mayat, di mana jejak jenazah diterima, itu setelah dimulai proses postmortem examination, di mana semua hal-hal detail tentang jenazah yang ditemukan itu dicatat, ditransfer ke formulir postmortem yang berwarna pink. Samping itu, sambil berjalannya proses fase 1 dan fase 2, kita biasanya telah membuka fase 3, fase antemortem, di mana kita minta data-data mengenai ciri-ciri khas korban semasa hidup, di mana data ini kita bisa minta dari keluarga korban, kerabat korban, yang tahu persis tentang korban ini. Dan nanti ketika data antemortem sudah terkumpul dan ditransfer ke formulir antemortem yang berwarna pink, dan ketika sudah lengkap antara data antemortem dan postmortem, baru keduanya ini akan dibawa ke sidang rekonsiliasi, yaitu pada fase keempat, di mana dicocokkan antara data antemortem dan data postmortem untuk mencari hasil dari identifikasi, apakah teridentifikasi atau tidak. Berikut adalah identifikasi. Jadi pada fase 1, di mana ketika jenazah dikumpulkan, dicari, ditemukan, kemudian setelah fase 1 selesai, maka jenazah akan dikirim ke kamar mayat, masuk fase 2, di mana fase 2 ini seluruh hal-hal detail yang berkaitan dengan identifikasi, primer maupun sekunder dicatat, yaitu sidik jari, data medis, gigi, properti, DNA, kemudian ditransfer ke formulir postmortem. Samping itu juga ada proses fase 3, di mana keluarga mengumpulkan data berkaitan dengan ciri-ciri khas korban semasa hidup. Kemudian ketika data
fase 2 dan fase 3 sudah dianggap layak untuk dicocokkan, maka dibawa ke fase 4, ya, rekonsiliasi. Ketika hasil rekonsiliasi dinyatakan yang bersangkutan adalah cocok teridentifikasi, maka akan dirilis. Namun apabila hasilnya masih meragukan atau perlu data dukungan, maka pemeriksaan akan dilaksanakan pendalaman ulang, baik pada postmortem maupun pada antemortem. Kemudian sudah dianggap cukup lagi, maka dibawa lagi ke fase 4 sampai hasilnya nanti tidak menutup kemungkinan bolak-balik pemeriksaan itu dilakukan, ya, sampai kita menemukan hasil yang benar-benar final, teridentifikasi maupun tidak. Ini contoh fase 1, ya seperti ini. Kemudian ini fase 2, bisa di kamar mayat, dari diterima, dibuka sampai diperiksa. Ini kondisi di kamar jenazah. Kadang-kadang kita menggunakan kamar jenazah ya sementara, temporary, atau bisa menggunakan hanggar dan lain sebagainya, tergantung dari besarnya bencana dan jenazah yang diperiksa. Ini pengumpulan data antemortem, kita minta keluarga untuk hadir dan memberikan informasi mengenai keluarganya menjadi korban. Dan ini adalah contoh kegiatan rekonsiliasi, di mana para ahli di sini ikut melakukan andil dalam proses rekonsiliasi tersebut. Masing-masing ahli akan menunjukkan keahliannya dalam hal identifikasi berdasarkan masing-masing, seperti misal gigi, sidik jari, DNA, dan lain sebagainya. Ini akan terjadi diskusi, menyatakan bahwa ini teridentifikasi atau tidak. Nah, di Indonesia ketentuan jenazah dinyatakan teridentifikasi positif adalah pertama minimal satu identitas primer. Seperti halnya misalnya ketika seorang telah teridentifikasi berdasarkan sidik jari atau gigi atau DNA, bisa dinyatakan, bisa dipastikan bahwa jenazah itu bisa cocok dengan identitas lainnya. Misalnya seorang telah menyatakan cara meyakinkan bahwa sidik jarinya tepat, maka ketika dicek giginya maupun DNA-nya pasti cocok. Ya. Begitu pula gigi, ketika giginya sudah dinyatakan tepat, maka ketika dicek sidik jarinya maupun DNA-nya pasti cocok, apalagi DNA-nya. Ya. Nah, namun kadang-kadang di Indonesia sulit sekali kita mendapatkan data yang sifatnya primer. Maka dari itu kita perlu, kalau tidak ada data primer, minimal ada 2 data sekunder yang tentu saja memiliki nilai seperti primer. Contohnya misalnya cincin kawin, ya, cincin kawin yang di dalamnya ada grafir namanya, nama pasangannya dan lain sebagainya. Kemudian PIN, di mana PIN itu kadang-kadang ada nomornya dan lain sebagainya. Jadi hal-hal sebagainya yang sekunder namun memiliki kekhasan seperti halnya primer. Nah, penerapan operasi DVI sendiri yang berdasarkan pengalaman kami, memang utamanya dilakukan pada saat bencana massal. Namun dapat juga diterapkan pada bencana-bencana yang lingkupnya lebih kecil. Seperti tadi sampaikan Dr. Peter, ada bom katedral ya di Makassar. Korbannya cuma 2. Ada pelaku itu sendiri. Tapi tim DVI turun, ya, karena ini merupakan insiden kecil tapi mendapat perhatian nasional maupun internasional. Jadi dalam hal identifikasinya tentu saja perlu ketelitian yang lebih tinggi. Ya. Kemudian dapat juga dilakukan untuk membantu pencegahan kasus-kasus kriminal. Nah, Indonesia dibagi menjadi 3 regional DVI, di mana Bali termasuk regional tengah, ya, di mana ada Surabaya yang pusat regionalnya. Jadi ketika ada bencana di daerah yang regional tengah ini, maka minimal dari Surabaya dulu yang
menghandle. Namun ketika Surabaya sudah tidak bisa menghandle, mungkin bisa dibantu dari Jakarta atau Makassar, dan bisa diangkat langsung jadi bencana nasional. Nah, kendala yang sering dihadapi adalah koordinasi, karena kita melibatkan banyak stakeholder, instansi terkait, multidisiplin ilmu, kemudian masyarakat, budaya, dan keluarga korban yang kerap kali kurang bisa kooperatif. Kemudian mass media juga kadang-kadang memberitakan hal-hal yang tidak penting. Kemudian politik, kerap kali operasi DVI atau bencana dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Nah, kesimpulan dari pemaparan ini dalam 30 menit ini saya bisa menyimpulkan bahwa operasi DVI adalah tanggung jawab kepolisian, kemudian tentu saja dibantu oleh stakeholder lain, instansi lain, di mana DVI diterapkan sesuai dengan Interpol DVI Guideline yang prosedurnya baku, sehingga untuk kemungkinan salah identifikasi itu sangat kecil. Dan operasi DVI saat bencana sangat penting dan perlu untuk dilaksanakan karena berbagai kepentingan tadi. Ya, perlu kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau lembaga dan masyarakat terkait. Bisa juga untuk melibatkan para mahasiswa nantinya untuk di antemortem bahkan di postmortem. Dan tentu saja operasi DVI sangat mementingkan ketelitian dan ketepatan, walaupun lebih cepat lebih baik, namun jangan tidak jangan sampai menyampingkan yang namanya ketelitian. Demikian saja paparan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Komandan Kombes Pol Dr. Gigi Alfonsri MM atas penyampaian materi yang memang sangat luar biasa tentang apa itu DVI, kemudian peran dan fungsinya yang sangat memang luar biasa dalam hal mengatasi suatu bencana. Di situ pentingnya identifikasi dari suatu korban untuk mengetahui apakah benar ini korban ini adalah si A, Mr. atau Mrs., perempuan atau laki, dan hal-hal penting yang merupakan suatu identifikasi dari seseorang tersebut. Baik, untuk pertanyaan, mungkin nanti kami gabung dengan pemateri berikutnya. Mohon di-keep dulu pertanyaannya atau bisa dicatat atau ditulis di chat. Bisa, kami akan kompilir dulu di situ untuk pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kami sampaikan atau akan kami berikan nanti kepada para narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Komandan untuk materi yang diberikan. Selanjutnya kita akan menginjak kepada materi berikutnya, yaitu tentang forensik odontologi. Mungkin ini sangat-sangat penting ya, karena di sini rata-rata mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi, karena ini menyangkut odontologi. Bagaimana mengidentifikasi dari suatu korban, dari lihat giginya, seperti yang tadi mungkin dipaparkan oleh Kabid DVI, bahwa itu sangat penting juga gigi itu sebagai suatu identifikasi dari seseorang. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi berikutnya adalah forensik odontologi yang akan disampaikan oleh Kaur DVI Bidokes Polda Bali, yang tidak asing seperti tadi sudah disapa oleh Kabidokes kami. Beliau adalah seorang dokter gigi, Dr. Gigi Lina Handayani, MM, spesialis kedokteran gigi anak. Beliau saat ini menjadi Kaur DVI di Bidokes Polda Bali. Pendidikan beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1978 di Palembang. Kemudian melanjutkan menempuh pendidikan S1 dan profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Dr. Mustopo. Kemudian pendidikan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Baik, itulah sekilas profil beliau, Dr. Gigi Lina Handayani. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Gigi Lina Handayani untuk menyampaikan materi berikutnya, yang itu tentang forensik odontologi. Waktu dan tempat kami persilakan, Dokter. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Salam hormat untuk para komandan dan
Mohon izin pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan tentang pengenalan forensik odontologi. Saya awali dengan Swastiastu. Assalamualaikum. Oh, mohon izin belum, masih di mute. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Ibu Moderator. Salam hormat kepada para komandan dan senior kami di bidang forensik. Mohon izin pada kesempatan pagi ini saya Dr. Gigi Lina Handayani sebagai Kaur DVI Bidokes Polda Bali akan memberikan sedikit tentang pengenalan forensik odontologi. Definisi dari forensik odontologi, forensik berasal dari kata Romawi yang artinya forum atau pengadilan. Sedangkan odontologi berasal dari bahasa Yunani yang odon artinya gigi dan logos artinya keilmuan. Jadi forensik odontologi merupakan salah satu aspek dari kedokteran gigi yang berhubungan dengan hukum, di mana forensik odontologi ini merupakan bagian dari kedokteran gigi yang hubungannya erat dengan sistem keadilan dan penegakan hukum. Lingkup dari forensik odontologi yaitu dental identifikasi, dental age estimation, dan bite mark analysis. Identification itu dibagi menjadi dua. Presumptif atau asumsi itu barang-barang yang diketemukan atau dugaan yang berhubungan dengan jenazah. Bisa pakaian dan properti lainnya, misalnya kita menemukan ada jam tangan atau kunci atau gelang, cincin, atau dental appliance yang kita temukan di sekitar kematian. Sedangkan positif itu ada pada jenazah, di mana kita bisa membandingkan dental record, membandingkan medical record, DNA, maupun sidik jari. Dental identification paling dominan, sering sebagai metode unggulan dan bisa dilakukan dalam keadaan hidup dan mati. Juga sebagai salah satu primer identification dalam DVI selain fingerprint maupun DNA. Dental identification ini pada saat kejadian-kejadian tertentu misalnya tidak dapat diidentifikasi melalui fingerprint atau pada saat terbakar, pembusukan sehingga dilakukan identifikasi melalui gigi. Di sini kita bisa melihat pada kerangka adanya dental appliance yang dipakai pada saat hidup, juga di sini juga giginya juga masih bisa terlihat utuh, sehingga kita harus hati-hati pada saat melakukan identifikasi gigi untuk kasus-kasus terbakar seperti ini. Gigi juga sangat individual. Misalnya pada saat keterangan dari keluarga bahwa korban menggunakan kawat gigi, itu pun bermacam-macam. Macamnya ada yang lingual ortodonsi atau braces-nya ada yang clear, ada yang metal, begitu juga dari bahan tambelan pun bermacam-macam. Sehingga sangat individual sekali dalam pemeriksaan dental identification ini. Bentuk morfologi juga sangat jelas, di mana akar gigi maupun mahkota gigi itu bisa kita bedakan apabila misalnya diketemukan lepasan gigi di sekitar jenazah, misalnya ditanyakan apakah gigi manusia atau gigi hewan, itu kita bisa lihat dari morfologi gigi tersebut. Keunggulan gigi untuk identifikasi, karena tadi seperti dijelaskan sangat individual sekali, di mana walaupun kembar atau kakak adik ditambal dengan tambelan yang sama, misalnya ditambal di gigi 36, tapi bentuk tambelan juga kan berbeda-beda. Dari sisinya, karena gigi mempunyai 5 bidang, jenis tambalan, bentuk morfologinya, juga gigi sangat tahan terhadap trauma, khususnya tahan panas. Sehingga kemungkinan kesamaan itu 1 berbanding 2 mili.